Hai guys, aku Eka dan aku adalah seorang penderita glaukoma. Dan hari ini aku bakalan kasih tips ke kalian yang masih pada galau gimana sih caranya sembuh dari glaukoma. So, pastiin nonton video ini sampai selesai. Here we go! Hai guys, nama aku Eka, dan buat kalian yang baru mampir di YouTube channel aku, selamat datang. Dan yang udah kenal aku, selamat nonton video aku yang lainnya. Dan hari ini guys, aku bakal ngebahas sesuatu yang mungkin beneficial buat kalian semua yang lagi pada galau nih. Mungkin sebagian dari kalian, atau mungkin keluarga kalian, ada yang lagi menderita sebuah penyakit mata namanya glaukoma. Nah, hari ini aku bakalan ngebahas itu, tapi bukan ngebahas apa glaukoma dan sebagainya, enggak, tapi lebih ke kayak apa sih support yang kita butuhkan sebagai penderita glaukoma, mungkin untuk nge-healing mental breakdown kita sebagai penderita glaukoma, atau mungkin pengen cari informasi gimana caranya menurunkan tekanan bola mata dan lain sebagainya. Nah, aku bakalan share tentang itu. Kenapa sih aku share ini? Tentu aja karena aku sendiri tuh ngalamin ya guys. Mungkin aku bakalan sedikit cerita ketika beberapa tahun lalu nih guys. Dulu tuh aku tuh ngerasa sendirian banget kan. Aku menderita glaukoma, bahkan aku tuh kayak taunya cuma dari dokter sama dari internet. Glaukoma itu apa sih gitu kan. Nah, aku tuh nggak punya kayak temen sesama penderita glaukoma, nggak punya. Terus juga harus ke siapa, curhatnya juga nggak tahu. Bahkan orang tua sendiri pun ya mereka taunya oke, Eka matanya sakit terus harus digimanain, nggak ngerti gitu kan. Jadi aku tuh struggle, nggak cuma struggle sama mata aku yang sakit, tapi juga secara batin guys, secara psikologi tuh aku kayak oh my god, I wanna have a friend gitu kan, untuk ngobrol, untuk sharing dan lain sebagainya. Nah, itulah kenapa hari ini aku rasa aku butuh nge-share ini guys. Nge-share sesuatu yang mungkin kalian cari, yaitu berupa sebuah grup untuk para penderita glaukoma guys. Menarik gak sih? Mudah-mudahan menarik buat kalian semua, apalagi yang sering nge-DM aku di Instagram atau di Facebook nanya-nanya konsultasi tentang glaukoma. Thank you so much guys udah nge-DM aku bener-bener appreciate banget. Tapi maaf kalau misalkan jawaban aku gak memuaskan kalian, atau kayak ada yang aku cuekin. Aku gak bermaksud kayak gitu, tapi karena aku ngerasa bahwa mungkin pengalaman aku sebagai penderita glaukoma gak se-expert itu ya, walaupun sebetulnya glaukoma udah bener-bener merenggut penglihatan aku. Buat kalian yang nggak tahu, aku adalah seorang tunanetra total, jadi aku ngalamin kehilangan penglihatan karena si glaukoma itu. Yang pengen tahu gimana aku mengalami kayak proses pertama kali glaukoma datang dalam hidupku dan lain sebagainya, kalian bisa check out my previous video. Itu video yang lama banget, tapi penontonnya paling banyak di YouTube channel aku. Nanti aku taruh di description box atau di komen ya linknya. Siapa tuh kalian penasaran, kenapa sih ini anak bisa jadi buta? Maksudnya bisa jadi tunanetra gitu ya, bisa check out, oke? Well, tadi aku udah share ya ke kalian bahwa aku bakalan berbagi tentang grup para penderita glaukoma guys. Jadi grup itu tuh bisa jadi support system buat kalian semua yang emang pengen kumpul-kumpul, pengen sharing, pengen tanya-tanya gitu ya seputar glaukoma. Kalian bisa banget join di grup yang bakal aku share ini. Tapi sebelumnya mungkin aku cerita sedikit tentang gimana sih aku struggle secara psikologis gitu ya ketika aku mengalami ketunanetraan. Bukan, sebelum aku jadi tunanetra, ketika aku mengalami glaukoma itu, ketika vonis dokter jatuh ke aku, Eka kamu kena glaukoma, aku tuh gimana sedihnya, gimana sih aku benar-benar kangen pengen punya teman gitu ya. Aku bakal cerita dulu sedikit aja sih. Well guys, dulu tuh aku jadi tunanetra tuh tahun 2000, bukan tunanetra, tapi jadi penderita glaukoma tuh tahun 2009 kalau nggak salah. Itu aku datang ke dokter dan aku tahu bahwa penyakit yang selama ini menggandrungi kedua bola mata aku itu adalah glaukoma, ya kan? Nah, di tahun 2009 aku tuh benar-benar nggak punya temen curhat terkait glaukoma. Aku googling, tapi ya dapetinnya tentang informasi aja tuh, kayak apa sih glaukoma itu. Malah yang ada tuh aku takut karena artikel yang aku baca kebanyakan bilang glaukoma ini bakalan menghadiahkan sebuah ketunanetraan untuk penderitanya. Oh my god, aku makin drop ya nggak sih? Meskipun aku ngerasa no, kayaknya enggak deh, aku baik-baik aja. Masa sih aku jadi disabilitas gitu kan? Ya intinya mah aku nggak punya teman untuk curhat. Satu-satunya teman ya pacarku aja gitu ya. Aku curhat
tentang glukoma aku sebagainya, tapi dia cuman kayak bisa ngasih nasihatnya sebagai orang yang nggak ngalamin gitu ya, termasuk keluarga juga ya, kayak nenek aku sering bilang ya udah sakit terus harus diapain, ke dokter udah gitu-gitu kan, terus kayak minum obat juga udah gitu, jadi kurang ngena curhatnya, iya nggak sih? Aku kayak aduh aku nggak nemu ya orang yang kena glukoma. Nemu sih, tapi udah kayak kakek-kakek gitu. Emang kan kebanyakan penderita glukoma itu emang udah lanjut usia ya. Nah, aku kayak ngerasa bisa nggak ya aku ngobrol sama si kakek-kakek ini atau si nenek-nenek ini. Mereka aja mungkin nggak kepengen juga cerita sama aku gitu ya. Mereka sibuk dengan dunianya mereka sebagai maksudnya kayak orang lanjut usia gitu ya, kayak nggak mau ngobrol sama aku, terus aku kayak kesepian gitu kan. Tapi suatu hari aku dapat inbox di Facebook, dapat pesan dari seorang cowok namanya Fauzan. Hai Fauzan, itu tuh si cowok ini dia asalnya dari Jawa Tengah, dari Solo, dan dia adalah seorang penderita glukoma juga. Wow, aku senang banget. This is my first friend setelah aku divonis glukoma. Nah, si Fauzan ini ternyata ngontak aku tuh udah lama banget guys. Waktu itu aku nggak begitu ngeh dia ngirim pesan, karena emang mata aku tuh udah mulai menurun penglihatannya. Jadi aku kayak males buka Facebook. Kadang kalau buka Facebook nyuruh adik aku buat baca. Sebenarnya bisa sih aku zoom gitu, aku perbesar tulisan di Facebook. Cuman kan capek ya, ke mata tuh sakit gitu. Jadi aku jarang banget buka Facebook. Paling kalau ada adik, tolong dong klikin ini, bacain ada pesan siapa aja. Nah, jadi tuh si pesan dari si Fauzan ini tuh kayak udah tertinggal dan tertumpuk di inbox tuh lama banget gitu kan. Tapi suatu hari tiba-tiba aku kayak tergugah gitu untuk buka inbox, dan aku nyuruh si adik aku untuk buka inbox, dan aku copyin dong pesan yang ada di inbox itu, aku perbesar di Word, dan oh my god ternyata ada seorang cowok gitu ya yang ngontak aku, dan dia bilang, hey Eka, kamu penderita glukoma juga ya? And I was like, oh my god, kenapa nih cowok nanya aku glukoma? Terus dia bilang dong, katanya, Eka, aku tahu kalau kamu itu penderita glukoma dari blog kamu. Well, itu adalah hobi aku guys. Jadi zaman dulu aku seneng banget nulis, sampai sekarang seneng sih. Dan sering bikin blog gitu kan, nulis-nulis di blog, diary di blog. Dan ternyata si Fauzan ini pernah baca curahan hati aku tentang glukoma di blog aku. Jadi dia nemu aja ketika googling, dia bilang katanya, Eka, aku tuh juga glukoma Kak, dan I had no idea kemana harus curhat, I had no idea kemana harus sharing gitu. Ternyata ketika aku googling, aku sampai next ke search resultnya tuh sampai ke belakang banget, dan ternyata aku nemu blog kamu Kak. Di situ aku kayak, oh my god, aku punya teman namanya Kak Pratiwi Taufanti, dia tuh penderita glukoma. Akhirnya aku ngontak kamu Eka, and I was like, okay, aku juga seneng ternyata kamu datang nyamperin aku ketika aku emang lagi cari-cari temen juga untuk sharing tentang glukoma. Nah, itu dia pertemuan pertama aku sama seorang sahabat, aku bisa bilang, yang juga menderita glukoma. Jadi dia tuh satu-satunya orang yang emang aku kenal menderita glukoma gitu loh, yang masih seumuran gitu. Aku 91 kalau nggak salah, dia kelahiran 92, jadi kayak masih nyambung nggak sih? And I was like, oh my god, ternyata yang masih muda dan kena glukoma tuh nggak cuman aku gitu ya. Kenapa sih aku lebay? Ya lebay karena emang aku nggak tahu dunia ketunanetraan, aku nggak tahu siapa aja yang kena glukoma, bahkan anak remaja lainnya yang kena, maksudnya yang jadi tunanetra pun aku nggak kenal. Jadi bener-bener have no idea banget gitu loh. Jadi blank aja gimana dunia tunanetra, gimana glukoma, aku nggak tahu, nggak punya temen, bener-bener nggak punya temen. Jadi aku ngerasa kayak dapet siraman air hujan dari langit gitu ya ketika kering kerontang, yaitu Fauzan ini. Nah, disinilah poinnya guys, ternyata penting juga loh punya teman ketika kita menderita sebuah penyakit kayak glukoma ini. Pokoknya intinya aku kenalan sama Fauzan, terus sering teleponan, sharing-sharing tentang glukoma, saling bertukar kisah, dan dari situlah aku mulai terobati rasa sedih aku ketika aku ngerasa lonely. Oh my god, aku kenapa kena glukoma? Glukoma ini nyebelin, aku gak punya temen. Ada gak sih orang yang ngerasain apa yang aku rasain, betapa sakitnya kena glukoma gitu kan? Dan senang aja gitu punya si Fauzan ini, dan benar-benar bisa jadi support system yang bagus selain keluarga ya. Aku bisa ketawa-ketawa sama Fauzan, aku bisa bercandain glukoma ini sama si Fauzan ini. Pokoknya intinya saling support, saling share info juga. Nah,
aku mulai sadar nih, ternyata penting ya punya seseorang yang juga merasakan apa yang kita rasakan. Nah sekarang guys, di video ini aku juga berharap mudah-mudahan teman-teman bisa dapat wadah gitu ya untuk sharing gundah gulananya karena glukoma, apalagi bisa tanya-tanya nih, kira-kira pengobatan alternatif apa ya yang mungkin teman-teman bisa ambil gitu ya untuk menurunkan tekanan bola mata atau untuk menurunkan tegangan di bola mata and stuff like that. Oke, bisa konsultasi intinya gitu ya. Karena grup-grup yang maksudnya grup yang aku share sekarang ini adalah grup yang berisikan banyak banget orang dengan kesamaan penyakit gitu loh, glukoma, meskipun mungkin ada beberapa juga yang penyakit matanya tuh bukan glukoma, but at least di sana juga ada orang yang kena glukoma dan mungkin banyak juga. Plus di sana itu udah expert guys, entah berdasarkan pengalamannya ataupun memang mereka mungkin bekerja di bidang medis gitu ya, di bidang kesehatan mata or something like that. Jadi kalian bisa konsultasi di sana. Instead of kalian ngomong-ngomong di DM, ya aku benar-benar menghargai gitu karena mungkin kalian nonton video aku yang sebelumnya dan kalian ngontak aku di Instagram. Makasih banyak. I'm more than happy to read your messages guys. Tapi sekali lagi aku ngerasa aku nggak expert dan aku nggak capable untuk respon pertanyaan-pertanyaan kalian terkait sama glukoma. Kalau sekedar sharing pengalaman sebagai penderita glukoma yang kayaknya gagal gitu ya menghalau si glukoma karena akhirnya aku jadi tunanetra, it's okay. Tapi kalau misalnya kalian minta saran and stuff like that, I don't think I can do it gitu loh. Makanya aku refer kalian ke para orang-orang expert ini, oke? Oke, langsung aja ke grupnya ya guys. Grupnya yang ada di WhatsApp itu namanya Glukoma Survivor. Nanti aku bakalan kasih juga linknya di description box sekaligus di komen. Aku bakal ngepin komen aku sendiri. Di situ juga ada linknya, kalian bisa langsung klik. Nah kalau kalian klik link yang aku share itu, kalian bisa langsung join di WhatsApp group Glukoma Survivor. Jadi di sana ada banyak membernya. Aku juga member di sana. Gitu guys. Jadi kalian bisa sharing, bisa bercandaan juga di sana. Mereka sering bercanda, namanya grup WhatsApp ya, pasti bercandaan juga. Di sana tuh ada orang-orang yang aktif gitu ya, yang suka responin juga, yang bisa sharing info juga, ngasih solusi and stuff like that. Itu ada Mas Alexander, hai Mas, ada Mas Lilik, hai, terus ada Stephen Nugroho, hai, ada siapa lagi ya? Pokoknya ada beberapa nama lah yang sering aku lihat lalu lalang di WhatsApp group ya. Aku yakin guys, ketika kalian itu ada keluhan tertentu terkait glukoma, kalian bisa posting aja di grup itu. I do believe they're gonna respond you. Aku yakin banget, nggak harus orang-orang yang aku sebutin tadi, tapi bisa jadi member-member yang lainnya gitu loh. Karena could be ya, mereka punya experience yang sama, mungkin gitu ya, ngadepin kesulitan yang sama, bisa jadi bisa ngerekomendasiin, bisa ngerespon, bisa ngasih saran gitu loh. Termasuk mungkin rumah sakit mana sih yang bisa kalian tuju gitu ya, baik di dalam negeri atau mungkin di luar negeri gitu, karena beberapa anggota juga kalau nggak salah ada yang tinggal di luar negeri juga gitu. Apalagi ya, kalian pastinya selain juga tanya-tanya tentang si glukoma itu sendiri, kalian juga bisa sharing keluh kesah kalian atau mungkin psikologi kalian yang terganggu karena kengerian si glukoma ini gitu ya. Mungkin kalian baca artikel, oh my god no, aku bisa jadi tunanetra nih. Kalian bisa sharing di situ sih. Karena kan ada aku juga, ada mungkin beberapa orang tunanetra lainnya juga yang bisa menguatkan kalian nih, memotivate and stuff like that, okay? Oke ya guys, jadi sekali lagi kalau kalian mau konsultasi bisa banget guys ke grup WhatsApp ini, Glukoma Survivor. Ya, ada di description box dan ada di komen ya untuk linknya. Langsung klik aja dan langsung join di grup WhatsApp itu. Ini available dan open to everyone, okay? Sekali lagi kalau kalian pengen nge-DM aku, pengen ngirim pesan ke aku di Facebook, gak masalah banget mau sharing-sharing gitu ya tentang pengalaman aku sebagai penderita glukoma juga, that's fine. Tapi kalau pengen jawaban yang lebih memuaskan gitu ya terkait glukoma, kalian bisa banget tanyanya di grup WhatsApp ini, oke? Karena sekali lagi di sana lebih expert orang-orangnya ketimbang aku rasa gitu, oke? Well, sekarang ke grup yang kedua nih guys. Grup kedua ini bisa diakses melalui Facebook. Jadi buat kalian yang nggak punya WhatsApp, mungkin kalian bisa banget join grup glukoma ini di Facebook. Nama grupnya adalah Glukoma Indonesia, dalam kurung sharing bersama.
Kalau nggak salah itu nama grupnya, nanti aku tulis di description box plus di komen ya guys. Kalian bisa search aja Glukoma Indonesia sharing bersama. Sekali lagi di situ pasti you know, it's kind of the same. Bisa sharing tentang pengalaman hidup mungkin terkait glukoma, atau tentang psikologi yang kalian rasakan, tentang specifically tentang si glukoma itu sendiri, kayak aku tadi sebutin sebelumnya gitu ya, terkait rumah sakit, terkait pengobatan, terkait pokoknya tindakan intervensi medis apa sih yang perlu dilakukan. Kalian bisa banget sharing di situ. Namanya juga sharing bersama ya nggak sih, tentang glukoma pastinya, jangan tentang pacar. Gitu guys, bisa banget di situ. Sekali lagi info yang aku share ini terkait tentang grup para penderita glukoma ini bukan untuk gimana-gimana sih, kayak misalkan iya aku sombong nih nggak mau balesin DM aku or something like that. Enggak, kalian boleh banget tetap nge-DM aku, boleh banget, tapi kalau spesifik ke jawaban terkait glukoma aku nggak yakin, dan I don't think I can answer your questions gitu loh. Jadi kalau mau yang lebih memuaskan mah ke grup aja ya. Aku refer kalian ke sana gitu. Dan bisa banget kalian share juga grup ini ke teman-teman kalian tuh. Siapa tahu kalian kan punya sosial media, terus juga di-share itu. Ayo guys, siapa tahu kalian punya saudara yang glukoma nih. Bisa banget cari-cari info melalui grup Facebook dan grup WhatsApp ini. Bisa banget karena sharing is caring ya guys. Jadi kalau kalian share infonya pasti bermanfaat buat diri kalian dan buat mereka juga. Terus apa lagi ya? Pokoknya sekali lagi, orang-orang atau member-member di grup ini bisa banget jadi support system buat kalian ketika kalian down, ketika kalian glukomanya lagi kambuh, karena I know how it feels. Aku tahu banget gimana rasanya sampai jungkir balik and stuff like that. Oh my god, sakit banget rasanya kalau glukomanya lagi kambuh. Kalian pasti tahu itulah ya. Kalian bisa juga check out video aku yang terkait tentang reaksi jahat glukoma. Aku bakalan taruh juga linknya, siapa tuh pengen tahu gitu ya gimana kalau aku menghadapi si glukoma itu ketika bereaksi. Nah, aku tahu rasanya, makanya at least kita punya some people yang bisa support kita, yang tahu rasanya gimana, dan syukur-syukur bisa ngasih saran atau rekomendasi, oke? Alright guys, jadi mudah-mudahan info ini bisa jadi tips buat kalian yang pengen lepas dari glukoma, at least in terms of your mental condition. Jadi terkait sama kondisi mental kalian, psikologi kalian yang galau gara-gara si glukoma ini ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi tips, oke? I think that's pretty much it, and thank you so much for watching my video guys. Hope it's useful for you, and bye.